Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Eko Susilo. Saya dosen program studi fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kali ini, saya akan mengajarkan kepada mahasiswa mata kuliah Biomekanik 1 yang diajarkan pada mahasiswa semester 2 program studi fisioterapi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada mata kuliah Biomekanik 1 ini merupakan bagian dari kurikulum pendidikan sarjana fisioterapi yang memberikan dasar pemahaman terhadap prinsip-prinsip biomekanika dan kinesiologi dalam konteks sistem gerak manusia, khususnya pada ekstremitas atas dan analisa pada pola jalan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar atrokinematik, osteokinematik, struktur anatomi dan sendi lanjutan dari mata kuliah sebelumnya, serta penerapan sistem lever tubuh dalam gerak manusia. Fokus pembelajaran meliputi analisis biomekanik pada berbagai sendi ekstremitas atas dan bawah seperti shoulder girdle, shoulder joint, elbow, forearm, wrist, hand, lumbopelvic, hip, knee, dan ankle, serta spesifik mendalam terhadap analisa pola berjalan atau gait analysis. Metode yang digunakan pada mata kuliah ini, kita gunakan berbagai macam metode, bisa dimulai dari diskusi, ceramah, praktikum, dan case study yang tujuannya adalah memberikan pengetahuan yang komprehensif dan dasar dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa dalam keterampilan analisisnya dalam biomekanik dan kinesiologi pada sistem gerak tubuh manusia. Khusus pada sesi ini, saya akan fokus pada pertemuan yang membahas mengenai biomekanika dan kinesiologi pada gait atau pola jalan. Untuk aspek penilaian, mahasiswa pada mata kuliah biomekanika akan terdiri dari berbagai macam komponen, mulai dari presensi, tugas mandiri, tugas kelompok, ujian tengah semester, ujian akhir, dan ujian praktikum yang bobotnya masing-masing membentuk dari 100%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di kelas biomekanik. Selamat datang di kelas saya dan alhamdulillah hari ini kita full teman-teman yang hadir dan saya harapkan tidak kurang satu apapun mungkin bagi yang sakit. Alhamdulillah tidak ada. Dan hari ini kita akan masuk ke pertemuan ke-13 di mana pertemuan ini akan membahas terkait dengan mata kuliah biomekanik spesifik pada gait pola jalan. Setelah beberapa minggu lalu kita membahas masalah tentang biomekanik di masing-masing sendi, kali ini materinya mungkin agak lebih luas dan lebih menarik karena kita akan membahas masalah pola jalan. Nah, dalam ini adalah terkait dengan gait biomekanik. Jadi teman-teman semua, capaian pembelajaran yang kita harapkan kami dari tim teaching itu membahas masalah bahwasanya setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu mengetahui terkait dengan konsep dari biomekanika dan kinesiologi pada ekstremitas atas, ekstremitas bawah, spesifik lagi pada subnya yaitu di pola jalan pada manusia. Oke, saya akan membahas terkait dengan latar belakang masalah terlebih dahulu. Kenapa gait itu menjadi suatu hal yang menarik, apalagi dalam biomekanik. Sebenarnya adalah terkait dengan sistem yang terlibat dari gait itu sendiri. Pada gait pada manusia itu melibatkan berbagai macam sistem atau fungsi dari tubuh. Ada terkait dengan sistem saraf, sistem muskuloskeletal, dan kardiorespirasi. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman sadar nggak kalau misalnya pola jalan setiap orang berbeda-beda, ya kan? Ada yang dari anak-anak itu beda pola jalannya, kemudian kita pun sendiri masing-masing berbeda pola jalannya. Diakibatkan oleh satu, itu ada faktor usia. Yang kedua adalah faktor personality. Yang ketiga itu dikarenakan faktor mood ataupun socio-cultural factor. Mungkin teman-teman kalau lihat jalannya beberapa dari orang luar negeri di luar gitu, mungkin memiliki pola jalan yang berbeda ke yang kita di Indonesia. Dan itu adalah salah satu penyebabnya. Yang kemudian adalah untuk berjalan secara normal, dia membutuhkan aspek kognitif dan aspek executive function yang ada dalam sistem saraf pusat kita. Dan itulah kenapa jalan dari sudut ilmu pengetahuan itu menjadi suatu hal yang penting. Dan kenapa jalan menjadi sebuah hal yang penting menurut kawan-kawan semua kalau kita berbicara tentang biomekanik? Mungkin ada yang punya ide? Saya, Pak. Kira-kira kenapa? Menurut saya berjalan itu penting karena menjaga kesehatan
keseimbangan tubuh sama mobilitas dalam aktivitas sehari-hari itu, Pak. Kalau misalnya kaitannya dengan fisioterapi itu menurut saudara kira-kira kenapa? Mungkin berusaha dengan mengkaitkan dengan proses fisioterapinya ya. Jadi berusaha ada aspek pemeriksaannya kalau kita pasien datang ke rumah sakit gitu kan. Itu kan ada, kita sebagai fisioterapi sudah mampu melakukan observasi terhadap pasien tadi. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain ada punya ide kenapa berjalan tidak penting? Oke, silakan. Karena berjalan itu penting karena berjalan itu dapat memperkuat struktur tubuh, juga memperkuat struktur otot. Oke, karena efeknya mungkin berjalan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Nah, terakhir nih saya minta, mungkin ada punya pendapat. Kira-kira siapa yang memiliki pendapat kira-kira kenapa berjalan itu penting? Ya. Jadi berjalan itu penting karena untuk mengontrol kestabilan tubuh, mengontrol keseimbangan tubuh, dan juga merupakan aktivitas fisik yang dilakukan sehari-hari. Dan semua orang pasti berjalan kan? Ya, nggak ada yang nggak berjalan. Bahkan dari kita kecil pun di usia ada yang berjalan dari 1 tahun, ada berjalan dari 2 tahun gitu. Yang menariknya adalah, menurut saya ini menarik. Mungkin teman-teman semua saya rasa harapkan setelah ini itu menarik juga. Kenapa menarik? Karena sebenarnya gait itu melibatkan seluruh sistem yang ada dalam tubuh. Sadar atau tidak, kalau kita berjalan itu tidak pernah dipikirkan kan? Kenapa? Karena diatur yang disebut sebagai namanya central pattern generator, yaitu adalah sebuah sistem mekanisme yang ada di dalam tubuh manusia di bawah dari otak, tapi bukan berada pada ekstremitas. Dia itu mengatur seluruh sistem tentang pergerakan ataupun lokomotif dari berjalan kita. Pada central pattern generator, dia merupakan half center model tentang gait control. Kemudian yang kedua, dia membuat gerakannya itu menjadi ritmis. Makanya kita bisa berjalan maju mundur, kemudian kita bisa menggerakkan kaki kita tanpa berpikir karena ada pola central pattern generator yang mengatur ini semua yang ada di sini. Dan central pattern generator mengatur gait speed-nya. Kapan kita harus cepat, kapan kita harus lambat tergantung stimulusnya. Ketika stimulus dari sistem secara pusat itu mengatur untuk jadi lebih cepat, maka dia bisa kita membuat jalan itu jadi lebih cepat. Oke. Nah, sekarang saya ingin masuk pada terminologi di dalam kinesiologi. Kalau tadi dalam konteksnya secara umum. Nama lain dari walking adalah gait. Jadi gait dalam biomekanik itu adalah sebuah mekanisme atau person of manner tentang berjalan. Itulah kenapa setiap orang memiliki jalan yang berbeda-beda. Dan dalam terminologi biomekanik spesifiknya, kita akan membahas masalah 2, stand dan swing. Stand dan swing adalah suatu pembagian mekanisme dalam satu kali proses berjalan, dalam satu persen cycle berjalan. Ini adalah dalam satu cycle-nya. Ya teman-teman bisa lihat gambar sini. Ini bukan banyak orang, tapi ini adalah satu langkah. Jadi teman-teman bisa bayangkan dari ekspresi kalian di sini pada kaki kiri saya, dimulai dari berjejak sampai dengan terangkat. Disebut sebagai stand fase menumpu, swing adalah fase melayang. Berapa persen tadi fase standnya? 60% dan swingnya adalah 40%. Berarti fase menjejaknya itu jauh lebih lama dibandingkan fase melayang. Oke, kita bahas satu persatu secara yang ada di teori kita. Stand phase secara 60% terdiri dari berbagai macam fase. Ada 5 fase. Ada heel strike, ada foot flat, ada mid stand, ada heel off, ada toe off. Itu adalah terminologi yang lama. Tapi kita bisa juga menggunakan terminologi initial contact, loading response, mid stand, terminal stand, dan pre-swing. Jadi bebas, teman-teman boleh pakai ini yang lama dan boleh pakai baru. Hal ini dimungkinkan buat teman-teman semua biar tidak bingung karena beberapa buku memiliki referensi yang berbeda di situ. Oke, kita lihat. Teman-teman lihat ada dua ilustrasi nih. Ini adalah penjelasannya. Ini adalah otot yang terlibat. Pada otot yang terlibat, ternyata kalau kita lihat, pada otot yang terlibat, pada saat kita heel contact atau initial contact, dimulai dari otot hip extensor isometrik, yaitu adalah gluteus maximus. Jadi gluteus maximus berperan, kemudian pada bagian tungkai di bagian depan ada knee extensor eccentric, yaitu adalah otot quadricep. Jadi dua otot ini yang menjadi permulaan. Kemudian pada saat transisi kedua, pada saat dia sudah masuk kepada foot flat, maka transisi ototnya tetap sama, tapi kontraksinya berbeda. Kalau tadi dia sudah konsentrik, sekarang menjadi eksentrik di situ. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah justru pada fase yang ketiga, yaitu adalah
mid-stand. Mid-stand ini merupakan fase di mana seseorang berdiri dengan satu tungkai, fase tengah-tengah, fasenya 30%, dan dia masuk ototnya, yaitu ototnya masuk kepada dari hip extensor merubah kepada hip abductor, yaitu sama-sama gluteus, tapi gluteus yang satunya yaitu gluteus mediusnya. Jadi ototnya bergeser nih. Kira-kira quadricepsnya masih tidak di sini? Sudah tidak lagi ya, berarti sudah bergeser tuh. Jadi aktivasi yang pada otot quadriceps berpindah kepada otot gluteus medius. Nah, sama halnya juga pada dua fase terakhir di stand-nya, yaitu ada terminal stand dan fase press swing. Oke, mari kita ulang. Berapa fase tadi ada fase stand? 5. Yang pertama adalah? Kemudian yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang terakhir? Two off. Jadi bermula dari initial contact, berakhir di two off. Nah, kita masuk fase kedua yang swing. Swing ini ada 3 fase, terdiri dari 40%. Akselerasi, mid swing, dan deselerasi. Initial, mid swing, dan terminal swing. Sama persentasenya, tapi kalau kita lihat pada saat early swing itu dimulai dari hip flexor, yaitu adalah otot iliopsoas. Di sini pada saat ini kondisinya adalah ankle itu memulai untuk dorsifleksi ankle. Jadi ankle itu baru mulai dan dia sudah fase melayang di situ. Satunya sudah masuk kepada mid swing. Nah, mid swing ini sudah fase yang kedua di mana ankle-nya masuk kepada dorsifleksi dan ototnya sudah berpindah yang lain. Dan terakhir adalah di fase deselerasi, pada fase yang terakhir, yaitu di bagian terminal swing. Dan pada saat terminal swing ini, otot yang semulanya gluteus maximus itu berkontraksi, kembali lagi berkontraksi. Jadi persiapan untuk masuk kepada fase selanjutnya. Begitulah cerita 100% guide cycle. Oke, jadi kalau ini fase swing ada 3, dimulai dari apa tadi fase yang pertama? Akselerasi, mid swing, dan terakhir adalah deselerasi. Jadi kita lihat itu pada konteks di stand dan swing. Oke teman-teman, setelah kita beberapa menit mempelajari ini, maka hari ini kita akan masuk kepada aktivitas di dalam pembahasan gait analysis. Untuk mungkin kita sehari-hari berjalan, tapi kalau kita sebagai manusia untuk kita memahaminya. Tapi yang saya harapkan teman-teman hari ini berdiskusi, teman-teman bagi menjadi 4 kelompok, bebas saja, random saja. Dan masing-masing kelompok itu akan membahas tentang form gait analysis yang sudah kita berikan. Dan ini ada formnya. Oke, akan saya bagikan di sini. Ini di sini adalah observational gait form guideline. Kemudian teman-teman akan membahas ada 4 video yang ada di sepada. Setelah ini kita buka sepada masing-masing di situ dan silakan bagi menjadi 4 kelompok. Bagi 4. Yang kelompok tadi aja. Coba kelompok tadi coba. Yang kelompok tadi dah. Oke. Yuk ini laki-laki. Gimana baginya? Baik teman-teman, sebelum kita mulai, teman-teman punya waktu beberapa menit. Di sini ada 4 video. Jadi 4 video ini adalah ingin menunjukkan video ini menunjukkan beberapa pola jalan yang sifatnya itu mungkin terkait dengan patologi atau penyakit. Di sini ada satu pola jalan stroke, kemudian yang kedua adalah Parkinson, yang ketiga itu juga stroke, yang terakhir itu juga ada gangguan pada lansia. Jadi ada 4 video, teman-teman identifikasi terkait dengan yang pertama tadi itu stand dan swingnya. Dan teman-teman tolong analisis di masing-masing area tungkai bawah, dari hip, dari pelvis ya, kemudian dari knee dan dari ankle-nya. Oke, coba dianalisa, dibuka sepadanya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke. Silakan berdiskusi. Udah bisa? Oke. Baik, coba teman-teman lihat. Teman-teman bisa mengambil, melihat materi sepadanya di... Aduh. Oke, kawan-kawan semuanya, silakan dibuka sepada. Di sini kita lihat pada pertemuan tentang gait analysis. Dan teman-teman bisa cek di bagian
Di sini ada videonya yang teman-teman akan akses kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Setelah menyelesaikan video, teman-teman silahkan unggah di laman yang ada di atas dan di submit sesuai dengan hasil diskusinya tadi. Oke. Coba lihat ini. Ini video nomor berapa? Nomor 3. Kalau ini gimana nih? Nah, coba dilihat ya. Nah, ini kan satu gate aja, jadi bisa diperlambat tuh. Lihat berarti kaki kiri kan? Kaki kanan ya. Nah, kalau kaki kiri sini nih, sisi yang ini aja. Kayaknya dia ada yang memperlambat gitu. Nah, coba lihat nih pertanyaan nomor ini ya, pertanyaan nomor yang pertama deh. Apakah mengalami pemendekan pada fase stand-nya? Kira-kira gitu. Ada. Ya, di sini ada 0, 1, 2. Kalau misalnya dia berat, dia mungkin dia 1, kalau dia ringan dia 2 gitu. Oke. Ya bisa di slow motion kan juga bisa kayak gitu. Nah, ini kan pas slow motion nih. Oke, coba dilihat di ada sisi. Kira-kira fase stand-nya memendek apa enggak? Oke ya, nanti coba didiskusikan. Terus di follow up sama pertanyaan lain nih. Oke, ini video nomor berapa? Nomor 2 Pak. Izin bertanya Pak, di sini kan pasien tersebut mengalami gejala Parkinson, di mana dia mengalami kesulitan pada fase awal atau heat stroke. Nah, kita ini juga mengamati Parkinsonnya atau hanya fase saat dia berjalan? Pada saat dia berjalan sesuai dengan fase aja. Coba lihat. Di sini kan ada fase-fasenya nih. Kita lihat dari sudut pandang stand dan swing, tapi dilihat mungkin satu aspek. Kita mungkin berbicara di hipnya dulu. Hipnya kan juga dilihat. Pada hip ini pertanyaan nomor 6, apakah ekstensinya mengalami penurunan di fase late stand phase? Itu kan berarti di terminal stand kan? Nah, coba lihat terminal stand di salah satu fase. Ya, nah seperti itu. Ya, di terminal stand yang terakhir, gitu dia. Ya. Dia itu ketika masih stance-nya itu early mid atau late, waktu dia berjalan itu dia masih dalam kondisi normal. Tapi ketika dia memutar, itu dia ada keterbatasan pada saat dia rotasi. Jadi pada rotasi hipnya itu Ya. Oh gitu, rotasi hipnya itu agak masalah ya. Berarti sesuai dengan pertanyaan nomor 6 tadi ya. Iya. Memang kalau dalam Parkinson itu ada namanya freezing. Freezing itu adalah suatu kondisi di mana orang Parkinson itu dia diam tiba-tiba. Sebenarnya kondisi itu sih. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, coba dicek hipnya itu apa yang membuat dia tidak mampu bergerak. Apakah memang ada pemindahan pada hipnya ekstensi atau tidak sih gitu. Begitu. Coba didiskusikan tadi poin nomor 6 ya, berarti gitu ya. Oke. Bisa dipahami? Ya, makasih. Jadi kalau Parkinson kiri kanan ya. Iya, gitu. betul. Oke. Satu. Iya, ada pertanyaan lagi? Ini cara ngerjainnya dilingkarin atau di... Oh, bebas sih, di lingkaran juga boleh. Tapi udah ketemu belum poin yang mana ingin? Ini nomor berapa? Nomor pertama ya. Pertama itu kayaknya stroke kan? Oke. Ada hal yang menarik nggak ditemukan? Ada pas dia swingnya. Fase swing ya. Berarti fase swing itu coba nomor berapa ya? Fase swing itu kan berarti pertanyaan cuma nomor 7 nih. Nah, coba lihat di pertanyaan tentang lututnya aja. Apakah gerakan ekstensi lututnya mengalami penurunan atau tidak? Oke. Coba, nah ini pas slow motion tuh. Oke ya, coba dilihat ya. Karena stroke kan ada 2 ya. Coba dilihat yang sisi yang sakitnya aja dilihat. Gitu? Oke, selamat diskusi ya. Yang ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan mungkin? Oh, yang multiple sclerosis ya. Yang nomor berapa? 4 ya? Gangguan di sarafnya aja, apakah ada kelemahan otot juga gitu? Dua-duanya benar. Gangguan saraf iya dan menyebabkan gangguan kelemahan otot, tapi tidak ada penyebabnya. Karena idiopatik, jadi tiba-tiba aja gitu.
Tapi oleh karena itu teman-teman coba mungkin lihat secara umum di general aja. General ini kan apakah mengalami penurunan stand atau tidak gitu. Oh ini udah di lingkaran 1, kira-kira kenapa 1 ini? Karena kalau dilihat ada penurunan cuman tidak terlalu berat ya. Mungkin itu ya gitu. Oke, nanti kita bisa diskusi ya ini. Kasih ya. Terima kasih ya. Ada dikerjakan selanjutnya. Baik, sudah. Nampaknya diskusinya menarik dan mungkin agak sedikit challenging juga ya, karena ini pertama dan kalian sudah berusaha untuk mengelaborasikan apa yang teman-teman sudah dapatkan selama hampir 1 semester dengan pengetahuan anatomi biomekanik yang akan dilakukan pada ini. Sadar atau tidak, kalau sebenarnya kalian itu sedang menganalisis yang namanya abnormality gait. Jadi diskusi yang kalian tadi kan ada multiple sclerosis, ada Parkinson, ya kan? Ada mungkin macam-macam dan itu tergolong kepada gait yang abnormal. Karena pada awal tadi kita mempelajari yang normal, stand dan swing, maka pada abnormal ini kita mempelajari tipikal gait tertentu. Yang normal saja itu memiliki varietas yang banyak, apalagi yang abnormal. Tapi ada beberapa pattern-pattern tertentu. Di sini ada beberapa pattern, misalnya kelemahan pada otot. Tadi kan di multiple sclerosis ketemu kan? Kemudian yang kedua adanya penurunan range of motion. Tadi kan pertanyaannya terkait dengan ada nggak penurunan ekstensi ataupun fleksi kan? Kemudian juga ada nyeri dan ada leg discrepancy ataupun perbedaan panjang tungkai. Gitu. Jadi sebenarnya aktivitas yang kalian lakukan tadi adalah menganalisis secara abnormalnya sehingga teman-teman bisa memahami pola perbedaan baik normal, abnormal ataupun biomekanik dan kinesiologi secara umum yang ada di gait. Oke. Alhamdulillah pada pertemuan kita ini sudah masuki fase akhir gitu. Nah, dari saya ingin bertanya nih, kira-kira apa yang teman-teman sudah bisa pelajari dari pertemuan tentang gait ini? Mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu? Ya. Jadi di sini tadi pertemuannya sangat-sangat menarik dan saya sangat antusias sekali dalam belajar materi tentang gait ini. Kita mengetahui secara lebih rinci ternyata saat kita berjalan terjadi sistem yang sangat kompleks di tubuh kita. Tadi mulai dari fase stand pace dan swing pace yang terdiri dari stand pace 60%, yang terdiri dari fase gear strike, kemudian foot flag, mid stand, kemudian tadi juga ada heel off dan loop off, dan di mid swing tadi juga terdapat 3 fase kalau tidak salah. Ada di initial swing, mid swing, dan technical swing tadi. Jadi di sini saya tentu saja sangat antusias serta menambah waktu saya dalam pembelajaran terkait biomekanik 1. Dan harapan saya mungkin kelas saya menjadi fisioterapis, saya akan bisa memberikan sesuatu terbaik kepada pasien saya. Ketika pasien saya juga mengalami masalah pada bagian gait. Iya, oke ya. Terima kasih. Jadi mungkin suatu feedback yang positif dan teman kita merasa tertarik gitu. Kita tepuk tangan dong buat teman kita. Close ya. Mungkin ada lagi nggak feedback? Ya silakan. Dari teman saya Pak. Saya kira awalnya itu biomekanik 1 hanya mempelajari tentang muskuloskeletal dan muscle seperti yang pertama waktu kita ketemu. Namun rupanya kita juga mempelajari tentang abnormal gait, lalu stand pace, ada swing pace juga. Dan ternyata pada beberapa penyakit yang mempengaruhi kinerja otot itu juga dipengaruhi dari kinerja otak dia yang berkurang. Maka dari itu sudah sebaiknya sebagai seorang fisioterapis itu sebagai responsibility untuk memperbaiki bagaimana cara dia itu berjalan secara normal kembali. Ya, dari pengetahuan ini ya kita bisa tahu tuh kan. Dan teman-teman bukan memang ini ditaruh di akhir karena teman-teman sudah berminggu-minggu itu belajar yang normal dulu. Ternyata di akhir ternyata ada juga yang abnormal. Ini memang menjadi persiapan karena sudah semester depan teman-teman akan menghadapi keadaan-keadaan yang patologi. Tepuk tangan dong buat teman kita. Terima kasih teman-teman semuanya dan jangan lupa submit tugasnya di Spada. Oke, yang sudah saya sampaikan tadi. Kita punya deadline kurang lebih 1 minggu. Tadi laporannya diperbaiki dan sampai jumpa lagi di pertemuan minggu depan yang membahas lebih komprehensif lagi tentang gait analisis yang sesi 2. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.